Hai Satria Lovers, kali ini saya akan mereview Cheetah Power Odoa Manipulator versi 3S. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud Odoa Manipulator dan cara memasangnya. Jadi O2 manipulator adalah alat untuk memanipulasi ECU agar memerintahkan injektor untuk menambah atau mengurangi semprotan bahan bakar. Jadi intinya seperti itu, dan ini hubungannya dengan O2 sensor juga. Oke, kita langsung ngecek O2 sensor itu letaknya di mana sih? Mungkin bagi yang belum tahu ya, nanti bisa lihat. Oke, ini yang disebut O2 sensor ya, letaknya di sini di leher knalpot. Jadi O2 sensor ini adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sisa hasil pembakaran di saluran knalpot. Sistem ini sudah menggunakan sistem closed loop, yang artinya sensor ini dapat secara otomatis merubah pasokan bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor. Jadi cara kerja O2 sensor adalah mengirimkan sinyal ke ECU dan ECU akan memperhitungkan jumlah pasokan bahan bakar ke injektor sesuai dari sinyal yang dikirimkan oleh O2 sensor. Sinyal itu berupa tegangan yang bernilai 0 sampai 1 volt, di mana kurang dari 0,5 volt berarti dalam kondisi lean atau basah, sedangkan lebih dari 0,5 volt berarti dalam kondisi rich atau kering. Yang perlu diperhatikan itu ya. Jadi kurang dari 0,5 volt berarti dalam kondisi lean atau basah, sedangkan lebih dari 0,5 volt berarti dalam kondisi rich atau kering. Oke, kita kembali lagi ke O2 manipulator. O2 manipulator bekerja sebagai resisten atau tahanan. Semakin kecil step pada settingan O2 manipulator, maka tahanan atau resisten akan semakin besar. Dan sebaliknya, ketika step semakin besar, maka tahanan resisten akan semakin kecil. Step 1 mid to high, ini ya step 1 ada di mid to high ini, pada modul ini ya, itu terukur sebesar 7,42 ohm, dan step 2 ke bawah itu turun rata-rata 1 ohm. Maaf kali ini agak banyak teorinya ya, karena ini cukup penting untuk diperhatikan, jadi teman-teman harus perhatikan teorinya dulu, baru mengaplikasikan cara memasang dan menyetel O2 manipulator ini ya. Jadi melihat dari permasalahan knalpot yang nembak-nembak, jika di motor karbu kita cukup mengganti pilot jet yang lebih besar untuk menambah suplai bahan bakar. Tetapi di motor injeksi kita menggunakan O2 manipulator. Jika kurang dari 0,5 volt, maka ECU membaca bahwa pembakaran terlalu kering, sehingga memerintahkan injektor untuk menambah semprotan bahan bakar. Jadi kesimpulannya, jika kurang dari 0,5 volt, itu adalah setelan basah atau lean. Berarti kita harus memperbesar resisten tahanan pada O2 manipulator agar O2 sensor mengirim sinyal voltase yang kecil kepada ECU. Alhasil ECU memerintahkan injektor untuk meningkatkan debit bahan bakar yang akan disemprotkan. Dan sebaliknya, jika lebih dari 0,5 volt, maka ECU membaca bahwa pembakaran terlalu basah, sehingga memerintahkan injektor untuk mengurangi semprotan bahan bakar. Jadi kesimpulannya, jika lebih dari 0,5 volt itu adalah setelan kering atau rich. Ketika kita memperkecil jumlah resisten atau tahanan, maka O2 sensor akan mengirim sinyal voltase yang besar kepada ECU. Alhasil ECU memerintahkan injektor untuk mengurangi debit bahan bakar yang akan disemprotkan. Jadi teorinya seperti itu, jangan sampai kebalik. Jadi intinya ketika kita di step 1 ini, jumlah resisten atau tahanan akan semakin besar. Jadi kemungkinan di step 1 nanti
suplai bahan bakar akan meningkat ya. Semakin menurun juga berarti menurun juga. Jadi semakin kecil stepnya, step 1 bahan bakar meningkat, semakin besar stepnya bahan bakar berkurang. Di sini saya pakai di step 1 ya, untuk mid to high-nya. Untuk middle ke high saya pakai step 1 di sini terlihat. Dan untuk di low to mid saya pakai step 5 anti lean. Nah, nanti yang paling agak susah di setelan low to mid. Jadi nanti teman-teman cari sendiri setelan yang pas seperti apa, nanti bisa dicoba satu persatu. Jika masih nembak-nembak bisa dicoba lagi di setel ke step-step berikutnya. Yang jelas tadi logikanya, secara logika dari step 1 ini tahanan semakin besar dan jumlah debit bahan bakar juga semakin besar. Jadi bisa dikira-kira secara logika ya nanti sendiri. Oke, kita ke tahap pemasangan ya. Di sini ini yang ke masa memang nggak saya kasih isolasi ya, tapi yang ke plus, yang ke kabel O2 sensor saya kasih tambahan isolasi biar kabelnya nggak luka dan mengenai bodi terus konslet ya. Jadi biar aman aja. Yang perlu diperhatikan waktu ngupas kabel juga ya. Jadi saya model kayak gini, kabelnya dikupas seperti ini. Di sini juga ada untuk memparalel kabelnya ya, semacam klem gitu. Jadi ini nggak cukup tajam sih buat ngelukai kabel ketika ini ditekan ya. Jadi saya memang bikin luka sendiri di kabelnya seperti ini. Nah, bikin luka di kabel seperti ini ya. Jadi yang harus dipastikan itu benar-benar kabel ini terparalel ya. Jadi seperti ini. Jadi kan pas sama lukanya ya. Kalau dilihat dari sini tinggal neken aja ke bawah. Jadi harus dipastikan bener-bener ini kabel ini nanti terparalel. Oke, kita next ke kabel O2 sensornya ya. Oke, kita mulai dari merapikan pemasangan dari atas dulu ya. Jadi ini tadi ada tutupnya, seperti ini ya tutupnya. Jadi nyopotnya tinggal dicongkel aja mungkin sama peniti atau apa gitu, bisa gampang. Jadi di sini kan tadi ada dua kabel, yang satu kabel massa, satu yang kabel massa langsung dapat di aki aja. Jadi ini sudah disediakan ya dari pabrikannya O2 manipulator yang dapat negatifnya dari aki. Oke, jadi tinggal dipasang seperti ini aja ya, tadi kabel yang dari O2 manipulator. Oke, selanjutnya tinggal kreativitas masing-masing buat merapikan ya. Jadi bisa dipasang serapi mungkin. Ya harus ya menghindari konslet, diamankan seaman mungkin. Kalau bisa yang rapi ya, karena banyak kendala. Speedo nggak mau on atau kontak nggak mau on, ternyata ada yang konslet dan sekringnya terbakar. Oke, lalu kabelnya bisa diturunin ke bawah. Kabel yang ke O2 sensor diturunin lewat sini ke bawah biar rapi ya. Oke, berikutnya kabelnya dilewatkan sini ya biar
biar nanti rapi. Yang perlu diwaspadai nanti waktu pemasangan ini, di sini juga sudah saya lukai karena klem paralel tadi tidak mampu melukai kabel ya. Jadi saya bikin luka sendiri. Oke, biar gampang dilepas aja ya ini tadi. Tinggal neken ini tadi, ngepush. Tinggal ngelepas saja. Jadi yang merah ini yang ada pentokan. Nah, ini yang sebelah dalam sini ya, sebelah kanan. Ini buat yang merah di sini. Oke, sebentar. Dipastikan juga ya kabel yang biru ini besi buat paralelnya tepat pada luka kabel yang saya bikin ini tadi. Jadi ngancingnya tinggal dikancing aja. Cukup demikian. Ini sudah terkait ya. Yang merah ada di sini. Udah kejepit. Bisa dilihat di sini. Kabel biru juga udah kejepit tepat pada lukanya. Tinggal ngerapiin aja. Oke, seperti ini kita pasang lagi. Oke, perlu diperhatikan lagi ya. Intinya yang penting pemasangan dari paralel ini ya. Jadi dipastikan ini bener-bener terparalel. Jika tidak, ya sia-sia, nggak ada ngaruhnya gitu. Dan ini juga harus dipastikan semua kabel juga terparalel. Intinya gitu. Oke, kita tinggal ngerapin aja pakai kabel tie. Biar kelihatan rapi. Ini juga fungsi dari saya double pakai selotip ya, biar ketika nempel bodi dia agak awet. Oke, lumayan rapi. Jadi kabelnya diusahakan yang rapi ya. Dipakai kabel tie, dan tinggal motongin aja nanti. Oke, seperti ini. Oke, pemasangan sudah selesai. Jadi intinya pemasangan dari O2 manipulator ini dikhususkan untuk pemakaian knalpot racing ya, biar nanti waktu kita lepas throttle itu nggak nembak-nembak ya. Jadi dengan O2 manipulator ini bisa jadikan solusi yang lumayan simple ya, karena harga dari O2 manipulator ini juga tergolong murah, kisaran 140.000 ya. Oke, sekian saja. Terima kasih bagi subscriber. Saya ucapkan terima kasih juga. Terus simak dan tonton tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam Satria Lovers.